ini kami merayakan pertandingan Tuhan sebagaimana kami selalu memperingatinya setiap minggu. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus. Kiranya Roh Kudus boleh berbicara kepada setiap kami sehingga ibadah kami ini boleh kami mendapat berkat yang daripada Amin. Selamat pagi. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Baru sekalian pagi hari ini saya ingin menyampaikan sesuatu bahwa pagi hari ini mungkin saya akan membawakan namanya katekisi. Katekisi itu bukan khotbah, tapi yang mirip-mirip sama khotbah, dan itu intinya juga ya acara gereja juga seperti itu. Tapi mungkin kalau di gereja kita di GBT Krisalem ini katekisi itu masih asing. Nah, beberapa waktu lalu setelah penghabisannya BSD, saya sudah mengajukan diri ke BSD. Saya siap kalau mau melayani jadi katekis. Nah, jadi nanti kalau ada yang mau baptis untuk bimbingan sebelum baptis, saya siap mendampingi. Nanti setelah baptis, kalau butuh pengajaran lebih lanjut, saya juga siap mendampingi. Nah, nanti itu terserah Tuhan bagaimana. Ya moga-moga di ACC sama BSD itu saya jadi katekis Krisalem untuk membantu pelayanan tempat ini. Nah, jadi hari ini saya mau minta bantuan multimedia untuk katekisi pada minggu ini. Oke, jadi katekisi itu sebenarnya seperti ngobrol ya, seperti ngobrol biasa. Jadi nanti di tengah saya menjelaskan, nanti kalau ada bapak ibu yang pengen tanya sesuatu, langsung angkat tangan aja. Mas, stop, saya tanya. Boleh. Karena katekisi itu tidak kayak khotbah, lebih santai, lebih rileks gitu ya. Nah, biar lebih santai, lebih rileks, sebelahnya dijaga dulu santai-santai. Jangan terlalu serius. Santai. Ini katekisi ya. Oke. Apa itu katekisi? Katekisi adalah pengajaran tentang pengetahuan umum iman kekristenan. Jadi pengetahuan umum apa saja bisa sangat luas. Karena tentang kekristenan itu sangat banyak hal yang bisa dibahas di dalam kekristenan. Tapi pengetahuan umum tentang kekristenan itu adalah pemahaman katekisi yang paling umum dimengerti. Kemudian katekisi itu adalah usaha gereja untuk membantu jemaat sekalian, saudara bapak ibu termasuk saya, dalam bagaimana kita menghayati iman kekristenan kita, bagaimana kita mewujudkan iman kekristenan kita. Kita bisa tahu mana toh yang cocok dengan iman kekristenan itu. Karena ada banyak hal, orang Kristen itu kadang tidak tahu kalau itu bukan bagian dari kekristenan, tapi diimani. Nah, tujuan katekisi itu menjaga supaya kita beriman itu jalur gitu. Tidak beriman yang aneh-aneh. Karena ada orang Kristen yang masih beriman, punya keris itu tidak apa-apa, mengimani pesugihan di buku-buku itu tidak masalah. Banyak orang Kristen yang mengimani hal seperti itu. Nah, tujuan katekisi itu supaya kita tahu mana yang bisa diimani, mana yang tidak sesuai dengan iman kekristenan. Kemudian katekisi itu adalah tindakan gereja untuk menjaga kita dari ajaran sesat, dari ajaran atau pemahaman yang bisa menyesatkan. Itu ada banyak sekali. Loh mas, ajaran sesat kok diajar? Enggak, saya tidak ngajar ajaran sesat. Saya ngasih tahu ajaran sesat itu gini, jangan ditiru, gitu loh maksudnya ya. Jadi kalau saya bahas ajaran sesat, bukan saya ngajari ya, itu saya ngasih tahu ini sesat, jangan ditiru. Gitu ya. Nah, katekisi itu sebetulnya adalah kegiatan katekisasi. Mungkin bapak ibu masih familiar ya, atau masih tahu lah kalau istilah katekisasi. Katekisasi itu kan bimbingan, pelajaran, bisa pendalaman Alkitab, bisa tentang sejarah gereja, bisa tentang apapun lah kalau katekisasi. Kalau bahasa Jawanya katekisasi itu dikatekno gitu loh, katekisasi sampai katek pokoknya guys ya. Kalau belum katek terus selama masih hidup mau belajar ya bisa-bisa saja boleh. Nah, terus apa bedanya katekisi sama khotbah? Yang pertama bedanya itu katekisi itu bisa diadakan di dalam ibadah seperti saat ini, bisa juga di luar ibadah. Jadi nanti setelah ibadah kalau ada bapak ibu yang belum marem mau ngobrol-ngobrol lagi bisa, karena katekisi itu santai, tidak terlalu serius.
Nah, kedua, katekesi itu tidak hanya bersumber pada Alkitab. Loh mas, apa maksudnya kok tidak bersumber pada Alkitab? Cik, belum sabar. Ini nanti bisa dijelaskan. Poin selanjutnya, katekesi itu memiliki nilai dan derajat yang lebih rendah daripada khotbah. Karena katekesi itu pengajaran seperti ini, belajar ya, kayak kita di sekolah, kayak kita di kampus itu katekesi. Kalau khotbah itu sesuatu yang diilhami oleh Roh Kudus dibawakan kepada jemaat. Jadi Roh Kudus bilang apa kepada pengkhotbah ini, sama pengkhotbah disampaikan kepada jemaat. Itu khotbah. Kalau katekesi bukan seperti itu. Katekesi itu lebih tentang pengetahuan. Nah, lebih bersifat pengetahuan. Jadi ya bisa saja tidak bersumber pada Alkitab, karena secara nilai pun lebih rendah daripada khotbah. Kalau mungkin kita lebih nyaman, enak katekesi daripada khotbah, setiap minggu dibuat katekesi aja, nggak bisa. Karena katekesi itu lebih rendah dari khotbah. Kalau kita menghilangkan khotbah, nanti kita tidak dapat pewahyuan dari Roh Kudus itu. Nah, jadi katekesi itu intinya seperti itu, lebih tentang pengetahuan. Untuk minggu ini saya akan membawakan tema tentang hari Natal. Hari Natal kan sebentar lagi, bulan depan sudah hari Natal. Jadi pada minggu ini saya akan membahas apa-apa yang bisa berkaitan dengan hari Natal yang mungkin tidak banyak dari kita tahu, atau mungkin kita sudah tahu tapi ternyata itu salah. Nah, jadi ini katekesi ini akan membahas tentang hari Natal yang selalu dikait-kaitkan dengan Dies Natalis Solis Invicti. Apa itu? Dies Natalis Solis Invicti ini bahasa Latin, artinya hari kelahiran matahari yang tidak terkalahkan. Judulnya luar biasa ya. Disingkat Sol Invictus, matahari tak terkalahkan. Itu hari rayanya orang pagan, agama pagan. Pagan itu apa agamanya? Nyembah berhala, bisa patung, bisa pohon. Tapi kalau pagan Roma yang merayakan Sol Invictus ini nyembahnya benda langit. Jadi planet Jupiter itu disembah, bulan disembah, matahari disembah. Nah, Sol Invictus ini adalah hari perayaan di mana menurut Romawi matahari ini bangkit kembali. Kalau kita cari tahu apa hubungannya dengan Natal, sebetulnya ada banyak. Yang pertama, Natal dirayakan tanggal berapa? 25 Desember, betul ya? Sol Invictus diadakan juga tanggal 25 Desember. Nah, kalau Natal merayakan kelahiran Tuhan. Kalau Sol Invictus merayakan kelahiran matahari tak terkalahkan. Hebat matahari tak terkalahkan. Terus apa lagi persamaannya? Hari Natal itu hari libur dan hari raya. Sama, Sol Invictus juga hari libur, juga hari raya. Natal dirayakan oleh orang Kristen Roma. Sol Invictus juga dirayakan oleh orang Roma, tapi yang pagan, Kristen. Itu persamaan yang selalu dikaitkan, sehingga akhirnya ada pemahaman bahwa gereja itu, orang Kristen mengambil hari rayanya orang pagan. Loh, ngapain? Ada tujuannya. Kenapa kok gereja ngambil hari raya orang pagan? Karena waktu itu gereja ini berkembang pesat di Roma, dan boleh dibilang gereja itu pusatnya di Roma sampai sekarang. Pusatnya di Roma. Jadi gereja itu berusaha ngajak orang pagan sebanyak mungkin, ayo masuk Kristen. Salah satu caranya apa? Hari rayanya diambil. Mas, berarti Natal itu bukan hari raya Kristen. Coba ikut dulu katekesinya. Yang kedua, gereja berusaha menyatakan pada orang-orang kafir bahwa matahari tak terkalahkan itu Yesus Kristus. Sesuai sama Injil Yohanes, Yesus itu terang dunia. Apa yang menerangi dunia ini? Matahari. Jadi kelahiran matahari yang tak terkalahkan itu maksudnya Yesus.
Itu kalau kata gereja. Kemudian apa lagi? Kalau orang Kristen waktu itu ngambil hari rayanya orang pagan, terus orang Roma ini banyak masuk Kristen, pemerintah tidak perlu bingung. Tenang, Pak Kaisar tidak perlu ganti tanggal merah. Hari rayanya waduh, enteng. Wah, kalau gini enteng. Terus apa buktinya kalau gereja ngambil hari raya ini? Coba kita lihat garis waktunya. Sol Invictus itu ditetapkan oleh Kaisar Aurelianus tahun 274. Sementara gereja Roma, Vatikan, menetapkan Natal 25 Desember sebagai hari raya kelahiran Yesus Kristus tahun 336. Ada jarak kira-kira 60 tahun, 62 tahun. Jadi orang-orang Roma ini merayakan Sol Invictus. 62 tahun kemudian Kristen tiba-tiba datang, iki hari raya tak enak ini. Bayangkan loh, kita hidup terus kita sudah umur 62 sudah umur 62, sudah mulai rambut sudah putih, sudah mulai goyang ya. Mandi harus air hangat, sudah umur 62. Terus saya bocah bayi loh, saya nangis ngomong ini, oh ini anak ngerti apa ini kamu dulu lagi ini bayi ya. Nah, ini hampir sama. Sol Invictus itu usia 62 tahun. Kristen sing bayi loh ngomong iki hari raya gitu. Supaya apa? Supaya banyak orang pagan masuk Kristen. Ada yang pernah dengar tentang ini? Harusnya ada. Tapi mau angkat tangan malu-malu. Ini pengajaran lama karena tentang Natal dan Sol Invictus ini nggak hanya dikhotbahkan, tapi bahkan masuk materinya sekolah tinggi Alkitab. Sekolah-sekolah Alkitab itu diajari ini. Jadi pengkhotbah S1 teologia itu pasti dapat pelajaran ini. Nah, ini pentingnya katekisi dalam gereja, bahwa pengajaran yang saya jelaskan ini tadi itu ngawur, itu ajaran sesat. Loh mas, itu kok diajar bahwa supaya kita tahu kalau itu sesat, supaya kita tahu kalau itu ngawur. Ini sekaligus menjadi pernyataan tobat saya. Kenapa? Karena beberapa tahun lalu saya diundang Natalan kemana-mana, ngajar materi ini loh. Saya bilang ke orang-orang itu, Natal itu aslinya bukan hari raya Kristen. Natal